Masjid Al-Aqsa dan bom-bom. Penontonnya orang-orang Arab dari belakang, kayak baik. Menunjukkan bahwa bangsa Arab hanya menonton aja. Arab Saudi mencegat misil yang menuju Israel. Waduh. Nah, itu kan berarti Tapi yang dibutuhkan oleh orang Palestina itu bukan itu kan semacam kayak Panadol aja ya, sakit kepala minum sembuh. Tapi Sebuah spesial bro ya, tamu podcast nomor 1 di Indonesia, Deddy Corbuzier, ada di Slow Talks. Amazing. Siapa dia? Ibu Dida Sulaiman, pengamat Timur Tengah. Masya Allah. Bu, atur nuhun, terima kasih. ya sama-sama, saya juga senang bisa kesini. Ya, setiap ada isu yang panas di Timur Tengah, pasti Ibu Dina duluan nih yang number one. yang komentar atau dimintain komentar. Ya, saya pikir beliau adalah jihad ya. Jihad medsos nomor 1 perempuan kali ya di Indonesia yang concern terhadap Di isu-isu isu Timur Palestina. Tengah. Iya. Bu, saya beberapa hari yang lalu lihat poster apa di update status teman gitu ya. Update status teman kan apa di IG gitu ya. Sebuah poster menunjukkan di sebuah studio, dia di bioskop, layarnya Masjid Al-Aqsa dan bom-bom. Penontonnya orang-orang Arab dari belakang, kayak baik. Menunjukkan bahwa bangsa Arab hanya menonton aja. Apakah, mohon maaf dengan bahasa, ini bentuk kemunafikan sebagian bangsa Arab atau gimana Bu? Negara-negara. Ya, kayaknya saya pernah lihat juga tuh, itu kayak itu kan ini ya dibikin dengan Photoshop mungkin ya. Iya, Jadi betul. bukan Bukan betul-betul real, mereka ini ya. Jadi ada para pemimpin Arab lagi melihat jadi nonton doang gitu iya, ya, nonton. kejadian tragedi kemanusiaan di Gaza hari ini. Nah, kita perlu menyikapinya tuh perlu membagi dua ya. Antara elit sama rakyatnya. Oh. Nah, Iya. kalau rakyatnya itu di berbagai negara Arab itu demo besar-besaran. Mendukung Palestina, terus meminta supaya pemerintahnya memberikan bantuan dengan lebih tegas. Apakah negara-negara Arab nggak bantu? Oh bantu, duitnya banyak itu mengalir ke Gaza kan. Jadi Gaza itu kan dibom oleh Israel kan berkali-kali, ya. Hancur nanti dibangun lagi, hancur dibangun lagi gitu. Duitnya dari mana ya? Dari negara-negara Arab yang kaya raya itu. Bantu sih bantu gitu ya. Tapi yang dibutuhkan oleh orang Palestina itu bukan itu kan semacam kayak Panadol aja ya, sakit kepala minum sembuh. Tapi akar masalahnya nggak selesai gitu. betul. Nah jadi kalau rakyat itu pro Palestina, cuma elitnya kalau memang sayang sekali gitu ya, negara-negara Arab ini lebih memilih mempertahankan kekuasaannya, yang sayangnya juga kekuasaan mereka itu ada di tangan Amerika Serikat gitu ya. Kenapa itu? Karena kita cek lagi sejarah panjangnya. Kenapa sih kok mereka bisa jadi raja? Gitu kan. Itu kita akan mundur lagi ke era Perang Dunia I tuh. Ketika Inggris dan Prancis menang, nah mereka menjanjikan mereka menangnya lewat melawan Ottoman kan? Nah, betul. dalam Perang Dunia I itu. Nah, mereka ngajak nih kabilah-kabilah Arab nih, bantu kita dong perang lawan Ottoman. Nanti kalau kita sudah Ottomannya takluk, nanti kalian yang jadi raja gitu. Jadi mereka gitu, ini asal-muasalnya. dapat posisi sebagai raja ya karena memang dikasih sama Amerika dan Inggris dan Prancis zaman dulu ya. Waktu itu kan penguasa terbesarnya Inggris Prancis ya yang pemenang perang. Pemenang gitu. perang itu berkuasa biasanya. Bisa jadi mungkin donasi itu sebagai untuk menutupi rasa bersalahnya mungkin ya. Iya, seperti itu. Tidak mendukung secara politis. Ya, dan misalnya kayak sekarang nih yang contoh yang terbaru itu Jordan misalnya. Iya, betul. Jordania itu sejak tahun 1994 itu kan membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Jadi kedutaan besar justru Jordan sendiri Israel ada di Jordan, kedutaan Jordan ada di Israel kan gitu. Padahal itu perbatasan darat kan dengan Palestina. Nah, rakyat Jordan itu demo besar-besaran, belum pernah ada demo sebesar itu ya, meminta supaya dubes Israel diusir, meminta supaya perbatasan dibuka karena mereka mau bantu. Nah, tekanan yang sekeras itu akhirnya apa yang dilakukan? Akhirnya ratunya ngomong, pokoknya mulai mengecam gitu loh. Tapi sebatas itu doang Lip service gitu ya, lip kan. service. Nah, terus kemudian ini apa?
duta besarnya juga diminta pergi gitu kan, diminta yang dari Israelnya diminta datang gitu. Iya. Tapi sebatas itu saja. Sementara pangkalan militer Amerika Serikat ada di Jordan juga gitu kan. Gimana Nah, itu? terus yang terbaru itu adalah kan Yaman kan pengen menyerang Israel tuh. Iya, Iya. betul. Kan dari Yaman ke Israel kan kalau Lewatin. nggak lewat Saudi ya lewat udaranya Iya. Jordan Iya. gitu kan. Nah itu baik Saudi maupun Jordan ya bilang nggak bisa lewat sini gitu ya, maksudnya dilarang lah lewat Dilarang. udara. Saya kemarin melihat ada headline berita kan, Arab Saudi mencegat misil yang menuju Israel. Waduh. Nah, itu kan berarti kalau bukan kawan, lawan Iya. gimana ya dengan Israel? Prihatin juga ya dengan kondisi seperti itu. Betul, Jadi Bu, kalau bisa disebutin negara Arab mana yang dukung, Ya, sama sebenarnya gimana? Arab mana yang nggak dukung gitu. Siapa aja Bu? Ya kalau yang betul-betul mendukung Palestina gitu ya dengan artinya betul-betul mendukung itu maksudnya betul-betul dia Kebijakan luar negerinya, ya? mengorbankan banyak hal gitu ya. Satu itu Suriah ya. Suriah itu negara Arab Suriah. yang dia kan berbatasan juga ya dengan Israel. Itu negara Arab, saya bisa bilang negara Arab terakhir ya yang benar-benar berhadapan head to head dengan Israel dan selalu konsisten dari dulu sampai sekarang, selalu konsisten, nggak pernah membuka hubungan diplomatik. Nah kemudian yang kedua ya ini Yaman ya. Iya. Nah Yaman, Di yang bawah menarik jauh. adalah Yaman itu sebenarnya kan negara termiskin di Jazirah Arab ya. Dan sejak 2015 itu dibombardir oleh Arab Saudi dan Uni Emirat Arab, dua negara terkaya di Jazirah Arab. Nah, tapi mereka bisa bertahan dan Yaman tuh nggak ada yang bantu. Kalau Palestina masih banyak ya, Palestina. Iya. Yaman tuh benar-benar sendirian sejak 2015. Terlupakan. Itu luar biasa, bahkan kan kata PBB juga ini tragedi kemanusiaan terbesar ya kayak gitu, Dan karena jarang memang diliput sangat ya. miskin, sangat ya jadi karena dibombardir seluruh infrastruktur kan jadi air sanitasi memburuk, akhirnya jadi ada wabah kolera dan lain-lain gitu kan. Tapi justru mereka yang terdepan ngomong kami akan menyerang Israel untuk membantu Gaza kayak gitu. Ada dua. Nah sekarang satu lagi itu di Lebanon. Cuma Lebanon ini kalau rezimnya, kalau pemerintahannya tuh masih ini ya masih 50-50 lah. Campur-campur. tidak mau frontal, Netral. tidak Netral, mau ya. frontal, karena memang pemerintahan Lebanon itu kan bukan pemerintahan yang solid ya gitu ya. Masing-masing tuh Ada faksi-faksinya ya. ada faksi-faksinya, ada faksi Saudi gitu ya, nggak pokoknya ada. Terus ada yang juga sangat bergantung juga pada Prancis karena kan pernah bekas jajahan Prancis kayak gitu. Jadi nggak berani juga betul-betul frontal, tapi ada Hizbullah gitu kan di Rasa Lebanon Nasrullah, Bu, ya. Selatan. Nah, Hizbullah inilah yang juga tegas membantu Palestina, tapi itu juga dalam ini ya, dalam konteks bahwa Lebanon Selatan juga dijajah oleh Israel selama 20 tahun gitu. Dan tahun 2000 itu udah berhasil diusir. Jadi yang berperang tuh malah Hizbullah gitu loh. Harusnya kan militer ya, militer negara gitu ya. Mungkin ibarat di sini tuh kayak Banser kali ya, kurang lebihnya Hizbullah itu. Jadi Iya, bukan institusi negara resmi kan? organik. Ormas jadi punya non-state gitu non-state ya. Mungkin ibaratnya Iya. Banser gitu. Jadi kalau Hizbullah sendiri itu kan dia juga ormas memang sebenarnya. Jadi dia punya rumah sakit, sekolah, universitas. Jadi seluruh layanan publik itu dia lakukan gitu kan. Juga di politik juga ada keterlibatan, tapi juga punya kelompok bersenjatanya juga ada gitu kan, milisi bersenjatanya juga ada. Dan tujuan utamanya menjaga Lebanon gitu kan. Iya, karena Lebanon juga diserang terus Diserang nih terus, sama Israel, dan di perbatasan itu saya Mei 2023 ke sana tuh, ke perbatasan itu. Jadi saya ngelihat Israel dari jauh gitu ya. Waduh, tapi nggak apa-apa Bu ya. Aman ya, aman. Jadi, nah sebenarnya yang disebut Israel dari jauh itu sebenarnya wilayah Palestina, tapi sedang diduduki ya oleh Allah. orang-orang Zionis ya. Mungkin kata lainnya dijajah bisa jadi. Ya, Diduduki, dijajah sama aja ya? diduduki ya, bahasa Inggrisnya Occupied. kan occupied ya. Iya. Tapi ya kita bisa pakai dijajah juga Bisa ya. ya. De facto kan ya memang penjajahan Penjajahan ya ya. di situ ya.